Shalom, jemaat-jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita jumpa kembali dalam agenda ngopeni iman pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Sukacita, tetap semangat gitu ya. Sepanjang hari ini ada begitu banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan. Ya, mungkin saudara kita yang lain juga sedang bersiap untuk menyambut kemenangan hari Idul Fitri begitu. Demikian kita yang lain, ya, gereja-gereja Tuhan hari ini juga bersiap untuk ibadah kenaikan Kristus yang akan dilaksanakan esok pagi, baik itu yang secara online maupun onsite begitu. Nah, kini tiba waktunya untuk kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita kepadanya, biarlah sukacita kita menjadi sempurna oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami sungguh merasakan semangat kebersamaan pada hari ini. Kami boleh sungguh merasakan sukacita yang semakin membahana di hati saudara kami. Karena perjalanan kehidupan keseharian yang saat ini boleh kami rasakan. Oleh karena kebahagiaan menyambut kemenangan demi kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Di tengah-tengah sukacita yang sedang kami rasakan ini, sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bila kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami, sehingga firman itu dapat kami hayati dan kami renungkan dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang mengatakan bahwa situasi kita belum sepenuhnya pulih, ya. Baik situasi perekonomian keluarga kita, situasi pergumulan kita pribadi di tengah-tengah keluarga masih belum sepenuhnya pulih. Ya. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa tentu dalam keseharian yang sedang kita alami ini ada begitu banyak situasi-situasi yang berat. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya juga ada saja sukacita dan berkat yang telah Tuhan anugerahkan. Oleh karena apa? Oleh karena Dia adalah gembala yang baik. Dia yang menyediakan segala keperluan kita. Dia yang menyediakan segala situasi dan kedamaian bagi kita. Dialah gembala yang sejati. Mari kita menaikkan pujian Gembala Baik Bersuling nan merdu. Membimbing aku pada
Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai terang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai terang bening. Kuasa damai terang bening. Tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kening sejenak. Kita mohon kuasa Roh Kudus menolong kita. Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang begitu setia membawa kami untuk mengalami pemulihan, bahkan mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan. Dan firman-Mu adalah makanan yang sempurna bagi jiwa kami. Firman-Mu adalah makanan yang sempurna bagi seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menerima dan memahaminya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 13 Mei yang sebentar akan kita masuki adalah hari yang sangat istimewa, begitu ya. Yaitu yang pertama di situ dikatakan diputuskan melalui sidang isbat kemarin oleh Kementerian Agama dengan berbagai macam ormas agama Islam yang ada, bahwa besok adalah tanggal 1 Syawal, ya. Itu artinya besok adalah hari Idul Fitri, ya. Satu momentum hari besar keagamaan yang dirayakan oleh saudara kita Muslim. Demikian esok tanggal 13 Mei itu juga menjadi hari yang spesial, yaitu bagi saudara-saudara kita, bagi kita yang Kristen dan Katolik. Karena esok adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Kristus ke surga. Ya, bukankah ini adalah hari yang sangat dinanti-nanti, begitu ya? Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, ada apa gerangan? Kenapa hari Raya Idul Fitri bersamaan dengan hari kenaikan Kristus ke surga? Banyak orang yang mencoba mungkin otak-atik gatuk gitu ya, atau mencoba untuk memaknainya dengan berbagai macam sudut pandang yang mereka miliki. Tentu tidak ada salahnya kalau hari ini kita mencoba untuk memaknai hari esok itu, hari yang spesial itu, bertepatan dengan 2 hari keagamaan besar itu, seturut dengan hikmat Tuhan. Kita mencoba untuk memahaminya dengan baik, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, kita bersama-sama memahami, atau saudara-saudara kita memahami bahwa hari Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Sudah menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 30 hari, melalui berbagai macam ritual keagamaan yang dijalani, melalui upaya-upaya untuk menahan rasa lapar dan haus, bahkan menahan nafsu pribadi, begitu ya. Untuk kemudian mereka mampu menjalankannya dan kemudian mereka merayakan kemenangan. Karena melalui ritual yang dijalankan, melalui keyakinan yang dijalankan, kemenangan itu menandakan mereka semakin berkenan di hadapan Allahnya. Mereka semakin dekat dengan Allah. Maka orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Ya. Jadi hari Idul Fitri adalah hari kemenangan. Bagaimana dengan hari kenaikan Kristus ke surga? Saya juga mau mengatakan bahwa ini pun adalah hari kemenangan. Ya. Hari kemenangan, kenapa? Pertama, Yesus sudah bangkit, Ia sudah mengalahkan maut.
Selama kurang lebih 40 hari, ia terus mencoba meyakinkan para murid bahwa ia bangkit, ia menang. Dan ketika ia naik ke surga, ia menapaki jalan-jalan kemuliaan untuk kemudian kembali ke dalam tahta keagungannya di surga. Maka umat Kristiani pun menyambutnya dengan sebuah kemenangan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari penuh kemenangan, hari-hari penuh dengan sukacita, ya itulah esok. Maka kita tidak bisa menyalahkan ketika ada saudara kita yang mulai memenuhi keramaian di jalan raya, memenuhi keramaian di pusat-pusat perbelanjaan. Mereka mencoba untuk merapikan tempat tinggalnya, membersihkan dan merapikan rumahnya. Pun demikian dengan gereja, mencoba untuk terus menata dekorasi, mempersiapkan supaya ibadah dapat berjalan dengan baik. Tetapi di balik itu, apa sebenarnya yang juga bisa kita maknai? Pada saat ini saya mencoba untuk mengajak kita melihat Mazmur 133 tentang sebuah pesan perdamaian. Ya, bangsa kita yang sedang merayakan ritual keagamaan, merayakan hari besar dua agama yang ada itu dengan penuh sukacita, maka sebenarnya juga ada gema kerukunan yang harus kita dengungkan. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sang pemazmur menggambarkan bahwa adalah satu hal yang indah, satu hal yang baik, satu hal yang berdaya guna ketika manusia mampu hidup dalam merangkai kerukunan, dalam merangkai kebersamaan. Kerukunan itu terjadi ketika kita dengan umat yang seagama, bahkan dengan umat yang berlainan keagamaan, kita bisa saling bertoleransi. Kita bisa mulai saling berbagi salam, berbagi doa, berbagi perhatian. Maka mulai ramai ucapan-ucapan selamat menyambut hari Idul Fitri, selamat menyambut hari kemenangan, selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Bukankah itu adalah sebuah semangat kebersamaan? Alih-alih saling menghujat satu dengan yang lain, buat apa? Toh kita sedang sama-sama merayakan kemenangan. Marilah kita mencoba untuk merayakannya dengan penuh penghayatan sesuai dengan keyakinan kita. Di dalam kerukunan itu, sang pemazmur mengatakan ada keindahan, ada kebaikan. Dan bukankah itu yang betul-betul kita rasakan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita pada saat ini? Oleh karena itu, hal ini atau kerukunan dan kebersamaan yang telah kita nikmati sekian waktu lamanya, alangkah indahnya kalau itu bisa kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Yang rukun bukan hanya saudara seiman, yang rukun itu seluruh saudara. Kalau di sana dikatakan baik dan indah, kenapa? Karena ayatnya yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Rukun, guyub, itu sudah indah pada dirinya sendiri. Bahkan lebih indah lagi, kenapa? Karena di balik kerukunan itu ada berkat, ada kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan. Makanya rasa-rasanya terharu. Hari ini tadi saya mencoba untuk muter di beberapa tempat, Bapak Ibu, cari roti gitu ya. Tapi ternyata beberapa swalayan besar di Bojonegoro dikatakan sold out, semuanya sudah terjual habis. Saya bercanda dengan istri, ya, karena sekarang di Bojonegoro banyak orang yang gemar berbagi. Parselnya diwarnai dengan biskuit, parselnya diwarnai dengan kue-kue kaleng dan lain sebagainya. Ya. Disiapkan menjadi parsel yang indah, dibagikan dengan kerabat, dibagikan dengan sahabat, terlebih dibagikan dengan mereka yang sangat membutuhkan. Dan tidak usah sedih, karena ini adalah sebuah pesan simbolik. Ya, banyak orang yang gemar berbagi. Setidaknya ada orang yang sedang menyiapkan hidangan terbaik di tengah-tengah keluarga. Di dalam kerukunan ada berkat kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengingat hari kemenangan dan kenaikan Kristus ke surga. Tetapi juga mari kita mengingat dan merayakan kemenangan itu
di dalam semangat kerukunan dan kebersamaan di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada mereka yang berkeyakinan lain, mungkin ada mereka yang beragama lain. Kita berikan kesempatan bagi mereka untuk merayakan hari rayanya. Seraya kita terus mendoakan supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Memang tidak bisa disangkali, hari ini kita mungkin was-was dan cemas. Dari sekian ribu pemudik yang dilakukan tes gitu ya, COVID-19, rupa-rupanya tidak sedikit yang confirm positif. Saya yakin mereka yang sudah positif ini sebenarnya sudah mulai dikarantina, sudah mulai diisolasi dan dirawat dengan baik. Tapi barangkali masih tersirat sebuah kecemasan di hati kita. Oleh karena itu mari kita yang lain, kita mendoakan supaya sungguh hari kemenangan ini menjadi kebahagiaan bagi semua. Bahkan di hari penuh dengan kemenangan ini, bangsa kita boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19. Hati boleh cemas, tetapi pikiran boleh cemas, hati boleh cemas, tetapi kita harus tetap berserah dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh merayakan, menyambut atau bersiap untuk menyambut hari kenaikan Kristus, hari kemenangan. Oleh karena Kristus menapaki jalan kemuliaan menuju tahta kemuliaan di surga. Demikian kami juga mau bersyukur oleh karena saudara kami yang mampu melewati ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan boleh menyambut hari kemenangan, hari Idul Fitri. Biarlah sukacita bersama, meskipun kami beda agama, tetap boleh kami rayakan dalam semangat penuh kerukunan dan kebersamaan. Karena ketika kami boleh diam bersama dengan rukun, di sanalah kebaikan dan keindahan terpancar. Ketika kami boleh diam bersama dengan rukun, dalam kesediaan untuk saling menghormati, saling memelihara semangat toleransi satu dengan yang lain, maka di sanalah berkat kehidupan boleh terpancar untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk boleh merawat kehidupan ini. Ajari kami untuk tetap boleh merawat semangat kebersamaan, meskipun kami beda keyakinan. Di dalam keluarga kami, dalam lingkungan kerja kami, terlebih di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang berlibur dengan keluarga. Berkati mereka yang saat ini mungkin dengan berat hati juga harus menempuh perjalanan yang panjang. Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Pun demikian dengan petugas yang saat ini juga sedang berada di lapangan. Tuhan menjaga jiwa dan keselamatan mereka, supaya mereka tetap boleh merasakan sukacita kemenangan bersama-sama dengan keluarga, bukan hanya dalam kerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk saudaraku yang merayakan Idul Fitri, selamat menyambut hari Idul Fitri, selamat merasakan kemenangan dan sukacita. Mari kita terus semakin mendekatkan hati kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, seraya kita semakin bergandengan erat dengan sesama. Pun demikian untuk saudara yang bersiap untuk menyambut hari kenaikan Isa Al-Masih, selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan. Semoga kemenangan dan kemuliaan Tuhan juga boleh saudara-saudara rasakan. Tuhan memberkati.